masih membahas kasus Subang. Pada video kali ini kita akan mereaction atau ya salah satunya ya teman-teman materi dari percakapan Bang Jack. Sebenarnya ya banyak ya yang harus dibahas gitu ya. Untuk hal tersebut teman kita sedikit-sedikit aja bahasnya untuk poin-poinnya. Karena itu banyak banget yang bakal bisa kita bahas dari percakapan tersebut ya teman-teman. Yang pertama di sini untuk Bang Jack ya, gue mau mengapresiasi dulu nih untuk Bang Jack, bahwasanya Bang Jack ini sangat berani ya untuk mengungkapkan percakapan ini gitu dan direkam gitu ya ternyata. Dan di sini udah pasti udah lama banget ya tersimpan untuk percakapan ini antara Bang Jack dengan Pak Yosep dan juga Bu Mimin. Dan akhirnya beliau baru berani nih untuk mengungkapkan hal tersebut karena memang karena memang momennya tepat teman-teman. Kan dibilang juga sama Pak Yosep jangan diungkap dulu karena memang belum waktunya gitu kan. Dan ternyata memang ini sudah waktunya gitu teman-teman. Dan itulah gue sangat mengapresiasi ya untuk Bang Jack untuk mengungkapkan hal ini. Artinya apa? Artinya adalah Bang Jack ini sudah terlepas dari yang namanya pengekangan Pak Yosep atau intervensi Pak Yosep gitu. Karena sebelumnya memang beliau juga menyatakan bahwasanya ada kekangan atau intervensi dari salah satu saksi ya kan. Waktu itu mungkin teman-teman ada yang sudah menyimak dulu. Kalau misalkan menyimak YouTube dari Bang Jack gitu kan ya, pasti tahu banget dulu pernah membuat konten dengan Kang Heri bahwasanya beliau ada intervensi, tidak boleh membuat konten seperti ini, tidak boleh yang memberatkan gitu kan, bolehnya yang seperti ini gitu kan. Sebetulnya saya melihat keseriusan daripada para penyidik yang ada di Polda gitu loh Bang. Baik. Itu saja, tidak ada hal lain yang memang kalau kita membahas kasus Subang ini ya ada juga intimidasi. Ini terus terang saja ya, ada intimidasi. Kadang kita diatur, konten ini jangan, konten ini jangan, konten itu nggak boleh kan gitu ya. Ini pun perasaannya kan Heri, menurut ya saya sendiri mengalami seperti itu ya. Ada harus bikin kontennya seperti ini. Itu buat seorang konten kreator itu sangat mengekang dan itu sangat menyiksa ya teman-teman, buat konten kreator yang kita yang membicarakan sesuai materi yang kita dapat kayak gitu. Jadi sesuai data yang kita udah dapat ya, kita harusnya bebas untuk mengungkapkan apa yang kita mau bahas gitu. Dan itu bukan terjadi dengan Bang Jack aja. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ungkapan dari Bang Freddy ya yang ini. Ya bahkan Bang Freddy pun tidak menyangka bahwasanya Bang Jack akan berani up untuk percakapan yang ini gitu, walaupun dia sudah tahu juga. Dan gue yakin Bang Freddy juga banyak kok rahasia-rahasia dari Pak Yosep yang tidak diungkap. Kenapa? Karena ya tidak Bang Freddy ini tidak ya walaupun badannya besar tapi orangnya lebih berhati-hati daripada Bang Jack gitu. Kalau Bang Jack memang lebih berani, makanya dulu gue ngungkapin bahwasanya Bang Jack ini nyalinya besar banget gitu, lebih berani daripada youtuber Subang lainnya gitu. Dikala dia sudah ada gangguan nih di pikiran dia yang kira-kiranya menghalangi gitu kan apa yang dia mau ungkapkan, dia benar-benar langsung gitu berekspresi dan mengungkapkan gitu. Pada saat itu Kang Heri menanyakan siapa yang mengintervensi gitu kan, apakah dari salah satu saksi gitu kan ya. Kalau Kang Heri sudah tahu pada saat Bang Jack bilang iya gitu, dia sudah tahu siapa orangnya kan kayak gitu. Dan mungkin teman-teman juga pasti sudah mengira siapa orangnya gitu kan, yaitu Pak Yosep yang tidak boleh membuat konten atau mengekang gitu ya, konten yang ini boleh, konten yang ini nggak boleh, seperti itu teman-teman. Itu dia karenakan memang ada hal yang ya sisi negatifnya kalau kita terlalu dekat ya dengan salah satu saksi kayak gitu. Jadinya salah satu saksi ini mencoba untuk yang namanya mengintervensi bahwasanya kita kan udah deket nih, yang ini nggak boleh ya, ibarat kata kayak gitu. Jadi seperti itu buruknya gitu ya. Dan itu dialami juga oleh Bang Freddy gitu. Itu dialami buat Bang Freddy dan juga mungkin sama Bang Yahya. Kecuali
kecuali dengan Bang Heri ya teman-teman. Jadi kalau Bang Heri itu kalau teman-teman lihat kenyataannya dia itu belum lama ini ya, itu baru namanya baru berkonten sama Pak Yosep, dan di situ juga bagus juga ya kalau untuk Kang Heri itu dia mengungkapkan bahwasanya kan kalau Pak Yosep bilang ya saya akan mengungkapkan gitu kan, terus Kang Heri ngomong ya kalau misalkan Bapak nggak ngungkapin juga saya akan mencoba untuk biar Bapak bisa mengungkapkan kan gitu, dengan bercandaannya kayak gitu, dengan bercanda gitu kan. Dan satu yang gue dulu buat konten juga jika teman-teman peka waktu berkonten dengan Pak Yosep, Kang Heri itu ada satu pertanyaan yang selalu diulang-ulang gitu, dan Pak Yosep nggak bisa jawab itu gitu. Apa pertanyaannya Bang? Pertanyaannya sederhana gitu. Pak Yosep gini, pertanyaannya begini. Pak Yosep, jika Pak Yosep menyatakan bahwasanya Danu berbohong, lalu yang benar seperti apa Pak? Dan di situ Pak Yosep selalu berbelit-belit ya jawabannya dan tidak menjawab apa pertanyaan dari Kang Heri gitu. Jadi nggak kena gitu jawabannya. Padahal pertanyaan cuma satu itu aja dari beberapa konten, ya udah Kang Heri intinya nanyanya di situ satu itu doang. Jika Danu berbohong, lalu yang benar seperti apa Pak? Itu aja sebenarnya, simple gitu kan. Dan di sini ya tentunya Pak Yosep selalu berkeinginan tuh nanti kita bikin ini lagi konten lagi dengan Kang Heri gitu ya. Artinya apa? Dari Pak Yosep ini juga ingin menguasai Kang Heri gitu. Jadi kan yang lain-lain kan udah nih, misalkan sama Bang Yahya, Bang Freddy, juga dengan Bang Jack. Bahkan di video tersebut atau di pernyataan tersebut juga kan menyebut nama Bang Freddy yang waktu itu juga mungkin ya ya mungkin masih bermusuhan gitu ya sama Pak Yosep. Bosnya kan dulu teman-teman ketahui ya, Pak Yosep itu tidak senang dengan yang namanya YouTuber, dan akhirnya mungkin beliau berpikir, wah gimana ya kalau misalkan dia namanya berperang dengan YouTuber, dia salah juga nih strateginya. Lebih baik dia mendekati YouTuber agar bisa menguasai para YouTuber, dan itu memang dia lakuin teman-teman. Dia mendekati semuanya gitu ya, termasuk terakhir ini kan Kang Heri baru membuat konten kan gitu. Namun dia belum sempat untuk menguasai Kang Heri, ini sudah ketangkep duluan gitu. Dan sebelumnya dia juga mendekati Anjas gitu ya. Namun di sini Anjas juga sebenarnya agak sedikit kena ya teman-teman, walaupun beliau terakhir menyatakan bahwasanya beliau menolak untuk kedekatan tersebut, bahwasanya Anjas itu bilang gitu ya pada saat live bahwasanya dia itu mohon maaf Pak Yosep akan noda darah merah tersebut saya masih mencurigai Anda, seperti itu ungkapan dari Anjas Asmara gitu. Walaupun di sini Pak Yosep, Bu Mimin sangat sangat selalu bilang ya sama Anjas mengungkapkan apa adanya. Setelah Pak Yosep ditahan, Bu Mimin ditahan, itu mengungkapkan semuanya bahwasanya Danu sering mabuk lah segala macem. Terus Bu Mimin juga bilang itu loh Anjas yang namanya si Yoris itu duitnya banyak loh kan gini pokoknya bagaimana caranya Bu Mimin sama Pak Yosep ini mencoba untuk memframing yang namanya Danu gitu kan, yang framing yang namanya Yoris gitu dilakuin teman-teman. Dan itu pengakuan dari langsung ya dari Anjas Asmara. Dan itu mungkin teman-teman yang mengikuti Anjas Asmara ya seperti gua mungkin ya mengikuti live-nya segala macam pasti tahu banget akan pengakuan dari Anjas Asmara tersebut, bahwasanya beliau sering di WhatsApp gitu ya dikasih info-info, video-video gitu kan ya. Dan bukan hanya Anjas aja, tentunya para YouTuber lain juga seperti itu. Untuk apa gitu kan ya, untuk apa melakukan hal tersebut gitu. Berarti kan di sini memang Pak Yosep ini nyari media gitu. Kalau misalkan dia tidak sebagai dalang, harusnya tidak sepintar itu gitu untuk menguasai media kayak gitu. Harusnya ya kalau misalkan beliau bener lurus aja, ya beliau tidak perlu menyebutkan yang namanya saya tidak tahu, yang namanya perencanaan. Jatuhnya orang-orang juga berpikir kok jawabannya seperti itu ya, jadi tidak natural gitu, kok nyebut-nyebut perencanaan, dalangnya, siapa yang mengetahui gitu, seolah-olah jadinya dia tuh mengetahui tentang tahapan-tahapan itu semua gitu. Jadi seperti itu ya. Dan sebenarnya intervensi itu
memang dilakuin oleh ke semua YouTuber gitu, dan juga termasuk Anjas dinasehatin juga sama Pak Yosep. Jadi semuanya teman-teman, nggak hanya satu YouTuber, tapi memang YouTuber yang mengawal kaos Subang ini, yang besar-besar ini, terutama YouTuber Subang ini, semuanya dicoba untuk Pak Yosep ini mencoba untuk mengatur gitu. Mungkin beliau sadar daripada beliau berperang kepada YouTuber, lebih baik mendekati dan mencoba untuk menguasai itu. Jadi menurut gua itu malah inilah titik baliknya. Titik baliknya apa, Bang? Ya ternyata terekam oleh Bang Jack. Akhirnya Bang Jack ini ibarat kata kartu as malah meledak di sini gitu. Yang harusnya dia pikir ini tidak terekam, ternyata terekam. Akhirnya di sini ya orang-orang bisa menilai bahwasannya siapa yang mampu menjadi dalang dan mengatur semua ini. Jika YouTuber aja bisa diatur, apalagi berarti ini semua perencanaan juga bisa diatur kayak gitu. Seperti itu ya untuk menurut gua kita bahas tentang intervensinya dulu, dan gue juga lampirin beberapa pernyataan dari tentunya Bang Jack itu sendiri, dan mungkin gue nanti juga lampirin pernyataan dari Anjas Asmara itu sendiri, sehingga teman-teman juga tahu bahwasannya memang sebenarnya ada yang namanya framing atau intervensi juga dari yang namanya Pak Yosep untuk agar semua para YouTuber memihak kepada beliau kayak gitu. Dan disinilah ledakan dari Bang Jack, titik puncak ya, bahwasanya hal ini diungkap sama Bang Jack agar teman-teman tahu dan mengerti. Silakan teman-teman bertanggapan tentang hal ini. Ini gue adalah pembahasan pertama tentunya dari materi Bang Jack, masih banyak banget yang gue mau bahas per poin-poinnya. Jadi santai aja satu persatu ya teman-teman. Dan di sini gue juga hanya ingin mengapresiasi bahwasannya Bang Jack sudah terlepas setelah sekian lama ya, tentunya mendapatkan intervensi juga, dan akhirnya sudah terlepas setelah Pak Yosep ini dilakukan penahanan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga ya harus tahu keadaan Bang Jack seperti apa dan para YouTuber lain yang semuanya tuh pada dasarnya pernah mengalami intervensi tersebut. Lalu segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.